Maha Suci. Yesaya 5 nomor 16. Allah Subhanahu wa taala diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, tidak serupa dengan apapun. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Al-Quran surah Yasin, Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Elohim maha menghidupkan dan mematikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihi salam manusia yang suci. Kisah para Rasul 2, Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah manusia yang suci. Isa mengatakan atiullah fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah wa atiun, dan bertakwa dan taatlah kepada aku. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menyatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Di dalam kitab saudara Markus 1, Markus 14, Yesus diceritakan kemudian memiliki Injil, kitab yang diajarkan oleh Allah kepadanya untuk diberitakan kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasulullah ilaikum ya Bani Israel. Dia mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Dan ternyata Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24. Dia diutus sebagai Rasul hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengakui adanya keingkaran, pemungkaran, makar yang terjadi terhadap dirinya di tengah-tengah umatnya. Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, dari kesimpulan ini jelas bahwa yang kami imani Allah yang maha suci lagi maha tinggi, Dialah yang datang kepada Bani Israel. Contoh, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini juga dianut oleh Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel. Datangnya hakikat Tuhan kepadanya, mengajarkan dia hukum Taurat untuk diajarkan kepada Bani Israel. Ulangan 4, ulangan 6. Kemudian terkait dengan Nabi Isa sudah selesai, terkait Yesus pun sudah selesai. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan ke langit. Kemudian Yesus mengatakan bahwasanya dia akan pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang dituliskan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Tidak pernah dia mengatakan, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, dan seterusnya. Tak pernah. Arti apa yang diterangkan Al-Quran? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak dan Yakub, itu adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang Kristen ini dari mana asalnya? Mempertuhankan makhluk terkutuk yang mati digantung di atas pohon. Salah bang. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Karena adanya penumpang gelap yang bukan dari ahli kitab, yang ngaku-ngaku berasal dari ajaran para nabi. Tapi mereka sesungguhnya adalah penyesat antikristus. Nah, pertanyaan saya, dari mana saudara mendapatkan pelajaran bahwa pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia terkutuk yang dibunuh di atas pohon? Itu ilmunya dari mana? Silakan. Ya, jadi gini bang. Jadi
Yesus itu Allah, ini konsep ya, ini konsep Tritunggal, sehingga dia jatuh pada mengapa Yesus itu yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Makanya karena Allah mencintai manusia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi solusi sudah disediakan Allah untuk menjemput kembali Adam kembali ke Firdaus. Walaupun upah daripada dosa adalah kematiannya, itu di kitab Kejadian. Walaupun aku mungkin nggak pegang kitab ini, upah dosa itu maut. Bagaimana realisasinya nanti penyelamatan si Adam dan anak-anak Adam ini? Realisasinya itu yaitu melalui Allah sendiri yang akan mati menggantikan kematian si Adam dan anak-anak si Adam. Jadi siapakah Allah ini yang menggantikan kematiannya ini? Adalah Yesus Kristus, itulah yang adalah jelmaan Allah. Allah dalam rupa insan adalah Yesus. Offside, offside. Apanya nih? Pecah piring nih. Offside. Dia saya aja gak masalahnya itu, percaya aja. Nah, gak masalahnya itu. Masalahnya itu bukan piringku. Enak aja menjelma Allah, menjelma suka hatimu aja. Tapi dengar, itu udah aku jawab. Sekarang aku kasih satu pertanyaan yang dijawab Bang Juma. Bang, dengar Bang Juma. Yeah. Gini Bang, aku Bang, ada ayat di Al-Quran Bang, sebenarnya aku sih yang agak rancunya kenapa, dan belum terjawab. Artinya, tentang Isa ini, kenapa mamanya si Isa, ibunya Isa Al-Masih yang kalian bilang itu adalah Isa di kitab Muslim itu, ibunya adalah Miriam, saudara Harun. Apa ini kan sebenarnya kita tahu sama tahunya kita Harun itu Miriam. Miriam. Apa Miriam? Benarkah ibu Yesus adalah saudara Harun? Kok bisa? Oke, kutanya sama saudara untuk jawabannya ya. Benarkah Yesus anak Daud? Keturunan Daud. Ya sama. Saya saudaranya Kahar Musakar, saya saudaranya Sultan Hasanuddin. Oh jadi begitu apa aja konsepnya itu? Ya iya dong. Oke, yang kedua, kenapa bisa berbeda? Kan abang tadi kan Pak Abed kutip-kutip juga sih, memang ulangan lah ini kan, artinya berkiblat juga pada Alkitab abang tadi. Artinya tanpa Torah itu, hukum Taurat itu tertulisnya di Alkitabnya itu, di Al-Quran kan nggak adanya itu, dia tulis apa konkret, artinya detail, nggak adanya itu. Nah, kalau memanglah abang Muslim juga yang lain mengambil referensi ini dari kitab Alkitab Perjanjian Lama, kenapa bisa berbeda orang tuanya si Maryam ini dengan orang tuanya Maria? Jadi kan kok bisa di Alkitab ibunya Tuhan kok sasi-sasi gitu? Nah ini sama nggak orang tua manggil nama junjungan kayak gitu pakai sisi gitu, nggak berasa berat ya lidahnya ya? Kenapa bang? Oh contohnya Yesus, nggak masalahnya itu. Asal dalam jangan niat melecehkan aja, nggak ada masalah itu. Bang, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menjelaskan orang per orang gitu. Sedangkan yang perlu Anda pahami di sini adalah Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, tidak diawali dengan proses penyelidikan. Berbeda dengan kitab saudara. Betul. Ditulis, disusun berdasarkan penyelidikan orang per orang. Kan gitu ya. Iya betul. Lalu kemudian catatan-catatan manusia ini Anda pakai menilai Al-Quran.
bagi saya sebagai orang Islam, pasti lebih valid pemberitaan dari Allah Tuhan saya daripada wartawan yang tidak jelas itu. Bang, oke Bang, aku tanya tentang tingkat kevalitan. Oke. Ya, tingkat kevalitan sebuah catatan Al-Quran ini. Iya. Jadi gini Bang, bahwasanya pada Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ini dia. Lalu kan hanya kepada dianya diwahyukan, lalu disampaikan, lalu dihafal. Iya. Para penghafal ini nantinya dikumpulkan dan di catatan kulit kayu lah, entah bagaimana nanti mereka mendokumentasikan ini, dan dikumpullah di zaman Utsman, sahabatnya itu Utsman bin Affan itu. Jadi rentang waktunya, aku nih secara ideal ilmiah aja, artinya empiriknya aja kita cerita, dalam rentang waktu berapa lah, artinya yakin memang itu valid itu. Artinya Abu Bakar belum tercatat nih Al-Quran nih, karena belum didokumenkan dia. Abu Bakar, apalagi tuh Umar, sampailah ke si Utsman. Itu kan udah bagaimana ini tingkat kevalitannya apa itu. Lalu hafalan katanya si Dianu, katanya dari cerita Sianu ke Sianu udah benar ini, mampu menghafal begitu tangguh. Kira-kira kayak mana tingkat kevalitannya itu? Yakin ya kalian itu? Iya. Jadi gini Bang. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Selesai sampai situ. Tidak ada penyelidikan yang dilakukan lebih awal dari orang-orang ke orang. Tapi Allah yang mewahyukan. Lakin la yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan itu. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Selesai. Sekarang, satu saksi. Iya, sekarang kitab saudara, ketika kemudian Lukas menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang memberita yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, Lukas ini menulis ini dari hasil apa? Lukas menulis itu dari hasil dia penelitian dianya itu. Artinya Lukas ini sebenarnya ini kalau nggak salah aku ya, Markus itu sebenarnya data dokumen yang Silakan Anda bandingkan dengan Al-Quran saya yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi dengan tulisan Markus yang dihasilkan dari dokumen-dokumen yang merupakan kesaksian-kesaksian orang yang mengungkap siapa-siapa. Oke, dengar Bang, ini Bang, Yohanes, Injil Yohanes itu adalah murid langsung Yesus. Ya, dia adalah kalau Yohanes ke-12 ya. rasul ini, si Yohanes itu yang tapi kedua. kalau penulis buku Wahyu Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Yang mana? Yohanes. Dengar, Injil Yohanes Bang adalah murid, dia tuh rasul, Bukan. si 12 rasul itunya. Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Silakan Anda baca. Yang kedua, dengar Bang, si Matius itu pun Matius adalah juga murid. bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Salah Bang. Loh, Salah, baca Bang. aja. Baca Jadi, Matius Bang, 9 nomor 9. Nah, itu yang Dinda Alfi. bukan- Silakan Dinda Alfi. Yang bukan murid Yesus langsung dari ke-12 rasul itu, si Lukas itu dokter, si Markus itu adalah murid Paulus. Dia nih adik anak rohaninya ini. Silakan dibesarin. Dibesarin. Apa, Bang? Nih data nih, lihat. Nih data nih. Yang mana nih, Dek? Matius 99. Ah, tuh, bukti bahwa penulis Matius. Iya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini Matius yang ini menceritakan Matius yang mana, Bang? Jadi gini, Matius, Jadi gini, oke, entah jadi aku salah nggak dulu ya. Matius ini adalah saksi hidup langsung
saksi artinya kalau nggak Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah ngarang-ngarang. Ah, Ada dua Matius. Biar dia ini murid Yesus. Bang Melvin, biar kita nggak terlihat seperti bohlam gereja gini Bang. Alfi bawa dari katolikidentitas.bni, Catholic Education ya, Catholic Identity, terpercaya ya. Sabar. Di sini ada pertanyaan. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menuliskan gospel dan kapan? Nanti kita lihat nih di sini Bang. Tadi kita berbicara soal Matius ya. Ini Matthew. Ini kita translate aja deh biar teman-teman bisa baca juga yang lain gitu kan. Ini kita translate aja ke Indonesia. Nih ya. Kita translate ke Indo. Di sini apa katakan? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukan Rasul Matius. Yang itu Bang. Salah itu. Bang. Oh, Bang. Alfi bawa rujukan dari katolikidentitas.education, Bang. Ini universitas punya, bukan dari Jadi, logo Bang, gereja. nggak tahu Gimana? lantas seperti apa referensi itu menuliskan itu, tetapi sampai saat ini ya banyak referensi aku nggak bisa kubuka karena godaan, bahwa Matius itu adalah murid Yesus dan Yohanes penulis Injil Yohanes itu pun adalah saksi langsung, artinya bahwa dua orang bahkan lebih dari dua orang saksi bahwa kejadian itu nyata, ada kejadian itu, kejadian penyalipan, kejadian Iya, Bang. semua itu, Yesus membangkitkan Lazarus, itu kan semua real, bukan mengada-ada, itu artinya. Iya Bang, kemarin juga ada Bapak di sini bilang kalau Firaun pernah belah bulan Bang, atau belah lautan. Jadi gini Bang, menjawab juga syubhat dari yang abang bawakan tadi ya, penulis Wahyu yang dari Nabi, kami mendapatkan informasi gitu Bang, bahwa lebih kurang, nih ya, Alfi bawa dari buku gitu ya, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi bertindak sebagai penulis Wahyu. Nah ini nama-namanya ada di catatkan di sini, dimulai dari Aban bin Said, Abu Umamah, Abu Ayub dan seterusnya. Nah lalu kalau di metode pendiktean Al-Quran di sini ya, Zaid bin Sabit itu ditugaskan oleh Nabi mana nih? Nih, sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Lalu Zaid bin Sabit ini membawakan tinta dan alat tulis dan kemudian Nabi itu mendiktekannya. Nabi siapa Bang? Nabi Muhammad dong. Terus. Izin dulu, saya nyapa dulu Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda semua, teman-teman semuanya. Lanjut. Ini di sini saya sebagai host nggak bertanggung jawab kalau misalkan Bang Melvin kena stroke ringan ya. Silakan lanjut. iya, nanti kita kasih kipas. Kalau udah terbukti eksistensi bahwa penulisan itu udah ada dari sejak zaman Nabi, Alfi tambahin lagi nih literasinya. Misalnya di Sahih Muslim 3476. Pada zaman ini ya dikatakan bahwa Nabi itu berkata begini, janganlah kalian bepergian ya dengan membawa mushaf Al-Quran saat safar atau saat pergi ke negeri musuh. Ini bukti bahwa Al-Quran di zaman Nabi itu udah ada. Jadi kalau kalian framing itu baru disusun-susun di zaman Utsman, oh sabar dulu bre. Mushafnya itu di zaman Nabi masih hidup pun udah beredar gitu. Jadi tulisan-tulisan itu semua tervalidasi langsung dari ring A1-nya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Biblos tadi? Ini salah satu contoh, salah satu gospel dari keempat gospel kanonik kalian yang dikasih tahu oleh Katolik Identitas bahwa penulisnya anonimus semua. Silakan, Alfi kembalikan. Gini Bang, aku Bang pernah sih aku download Al-Quran sekali, kan bisa di download di apa itu Play Store itu. Ya, mana Nah lihat juga Bang? aku, Lihat Bang.
Dulu ku baca, tapi bisa ada sih bahasa Indonesianya juga. Pernah juga aku download juga apa ya? Abu Daud itu apa itu? Slot. Hadis Abu Daud. Bang. Dengar dulu Bang, dengar. Dalam aku sangat di dalam hatiku gininya. Kok bisa begini? Contohnya ada Sahih Abu Daud ini. Aku baca itu kan bahwa Umar itu kan mencium Hajar Aswad tapi dia menggerutu. Contohnya gitu kan. Sebenarnya aku nggak pingin aku mencium ini Hajar Aswad, tapi hanya karena Nabi yang menyuruh maka diciumnya. Contoh ini satu kan, tapi kok bisa gini gitu kan. Tetapi ada yang lebih sedikit lagi membuat aku agak tingkat kevalitan cerita itu rendah. Kenapa ya? Si X menceritakan kepada si Y, si Y menceritakan kepada si Z sampai di 7 lapis. Bagaimana ini? Barulah sampai ke Aisyah. Aisyah menceritakan, loh artinya udah berapa tingkat ini cerita ini sampai dibukukan oleh entah si Muslim, entah si Abu Daud atau si Bukhari. Ini sudah sangat tentu ini lemah sekali ini bahwa ini data yang benar. Ya udahlah, buka Bang Jibril, datanya Bang Jibril. Capek saya dengernya. Buka Bang Jibril. Si Bukhari apa itu? Lah, Bang Melvin ini manggil nama Artinya, tokoh pakai si gitu nggak berat ya lidahnya ya. Parah Si kan? Yohanes pun Bang, artinya Udah diam. Bang. Diam. Silakan Bang Jibril. Al-Quran itu anak-anak pun bisa menghafal Bang, jutaan anak-anak Bang, paling nggak bisa bahasa Arab. Nah, itulah betul-betul dari Tuhan. Nah sekarang tadi Abang mengatakan real Yesus disalib, mana salibnya Bang? Aku cari di YouTube nggak ada Bang. Salibnya di Tarutung yang ada. Entahnya disalib di Tarutung dia nggak? Abang real mana? Izin Bang, kasih Bang Jibril dulu biar kerja beliau. Bang Jib, kami udah dari jam 8 nih Bang Jib, kerja. Masih di mute Bang Jib. Iya, jadi Bang Melvin ya. Bang Melvin mungkin mengeledek, mungkin niatnya nggak ngeledek, tapi mungkin karena ketidaktahuan beliau. Jadi ini contoh hadis Bang. Ini hadis dalam bahasa originalnya dan ini dihafal orang. Dan ini translatannya. Yang Abang jelaskan itu tadi sanatnya Bang. Sanatnya ini contoh ya. Hadis ini disaksikan oleh Umar bin Khattab. Habis itu diceritakan ke Abdullah, diceritakan ke Yahya, diceritakan ke Abdullah. Dan ini orangnya ketemu. Ini namanya sanad. Dan kita bisa cek Umar ini meninggalnya kapan, lahirnya di mana, dan seterusnya. Kita bisa pastikan mereka benar-benar sama-sama ketemu. Ini namanya hadis. Dan ini sangat detail sekali. Contoh yang saya lagi baca ini Sahih Muslim nomor 9. Umar ini menceritakan ke satu orang, Abdullah. Nah Abdullah ini menceritakan lebih dari satu orang. Dia menceritakan ke Yahya, habis itu dia menceritakan ke Humaid, menceritakan ke Yahya bin Yamar, habis itu terus dan seterusnya. Jadi satu hadis ini aja diverifikasi 8 kali. Jadi lebih dari 8 orang hafalannya sama persis seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Ini verifikasi. Ini baru hadis. Nah sementara kalau kita lihat yang Abang bilang saksi hidup itu, ini saya bisa jelaskan sama Abang soal Al-Quran dari manuskripnya semua yang ditulis di zaman Rasulullahnya di 610. Dan itu udah di carbon dating. Nah, tapi masalahnya Bang, kita bandingin hadis tadi dengan biblos Abang. Abang biblosnya sekarang nih yang Abang pegang. Itu dasarnya yang paling tua itu ditemukan di tahun 350. Itu namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Abang bisa cari tahu itu. Dan ini mau mundur ke Yosuanya di sini Bang. Ke sini, ini kayak gini Bang. Isinya 7 ayat, 8 ayat, tiba-tiba 150 tahun kemudian, 175 tahun kemudian, jadi kitab. Setelah konsili. Dan antara ini sama ini pun 175 tahun. Jadi sebenarnya antara Yehosua sama kitab terlengkap Abang, seperti tadi hadis kita, itu 350 tahun Bang. Siapa saksinya? Mau di sini ditulis ada 70.000 orang yang nonton juga waktu si ini melakukan ini, nggak ada validnya Bang.
Sementara kalau dibandingkan dengan hadis kami, cuma hadis loh, belum Al-Quran loh, baru hadis. Ini orangnya ketemu semua. Ini orangnya ketemu semua. Sementara ini yang tertulis, ini tulisannya aja terputus 350 tahun. Jadi lucu gitu loh. Kalau abang mau membandingkan dengan, saya nggak tega kalau saya mesti buka Al-Quran dengan carbon datingnya, dengan ini dan pengumpulannya. Dan abang framingnya tadi, Utsman ini udah Tuh, ngelag nih. Punya Bang Jibril. Sabar guys. Iya, gangguan teknis guys. Sabar guys. Bang Jibril gangguan teknis. Halo, Ya, ngajar kalau bang. lagi. Bang, jadi gini. Jaringan beliau. Kalau aku ya, artinya rentetan orang bercerita sampai di 7 lapis itu udah artinya rendah tingkat validasi bahwa ucapan statement itu sudah sesuai dengan aslinya gitu dia. Bahkan juga pernah juga aku dengar itu daripada ada Bukhari apa itu ya, perawi si Pak Bukhari itu menseleksi hadis-hadis itu, dan ini dhaif, ini benar, Masuk ini dhaif bentar. benar, begitu kan. Masuk bentar lah, udah. Aku cuman menanggapi bahwasanya ini dari ini itu menurut Anda nggak valid berarti. Nggak valid gitu dia. Oke, sekarang saya tanya. Anda pernah nggak lihat mahasiswa? Oh, pernah lah pasti. Oke. Anda pernah nggak ngelihat mahasiswa ngerjakan skripsi? Pernah. Oke. Rujukan dari mahasiswa itu dia ngambil dari mana? Dari orang lain kan? Tahu nggak rujukan? Tahu. Rujukan tahu nggak? Tahu lah. Oke. Anda lulusan S1? Iya. Oke. Sekarang saya tanya, skripsi Anda itu dapat dari mana itu rujukannya? Bang, nggak bisa bang sesuaikan Nggak, saya skripsi. Zaman udah beda bang. Kalau Saya tanya simpel. boleh silakan. Saya tanya simpel. Jangan keras-kerasan suara. Saya lagi di bis terbang. Dengerin dulu ya. Literasi Anda dapat dari mana? Saya tanya ini. Dari buku yang ada di perpustakaan. Oh, nggak ada yang dari jurnal berarti? Tahun 2000 nggak main apa perpustakaan dia apa dulu aku di kampus. Ngarang aja, jurnal itu sejak tahun 1980 udah ada. Ngarang aja. Ya. Oke, anggaplah dari buku ya kan. Anggaplah itu ya. Dia orang yang punya buku nulis itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Coba saya tanya, orang yang nulis buku itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Ada sebagian dia merujuk juga, ada juga langsung dia sendiri pengaparnya. Duh. Gimana lah ini? Abang ngerti nggak ini soal literasi? Kenapa? Oke lah. Oke, jadi dia merujuk juga rupanya. Kaitkan aja langsung bang ke apa ini ke hadis enggak, itu. dengerin dulu. Kalau dia merujuk, sekarang gini, Bang. misal pengarang si A ini, si A ini merujuk kepada si B, betul nggak? Bisa. Nah, si B ini nulis buku juga yang diambil si A. Lah si B ini nulis berdasarkan literasi dari si C, bener nggak? Itu Nah, si C, benar, Bang. si C ini Kalau dengerin dulu, abang kan itu dengerin kaitkan dulu. ke Saya hadis, belum Bang. selesai. Menceritakan, Bang. Saya belum selesai. Oh boleh, silakan. Dipotong dulu. Kalau Anda ngomong, saya tak diem aja lah. Gantian ngomongnya bang, ya, biar nggak teriak-teriak. Si A ini merujuk kepada si B. Si B ini mengambil tulisan dari si C. Nah, tulisan dari si C ini adalah narasi dari si D. Narasi dari si D ini ternyata si D ngambil dari si E. Itu juga narasi juga. Pasti dia merujuk juga.
gitu loh. Dari hasil rujukan itu dia parafrasekan. Tapi hasil dari parafrasenya itu berdasarkan hasil dari si E. Si E ngambil dari si F. Kemudian Nggak sampai, diparafrasekan. Bang, Kemudian diambil nggak si ini nggak sampai 5 kali lah bang. Artinya bang, Loh? contohnya Loh? Suharsimi Arikunto. Aku ngambil langsung dari oke. Suharsimi Arikunto nomor sekian. Itu Oke. kan buku Suharsimi langsung. Arikunto. Contoh lah Sekarang dulu saya ya. tanya, Suharsimi Arikunto itu judulnya apa? Metodologi penelitian kuantitatif dan Contoh kualitatif. lah dulu Betul ya. nggak? Artinya Oke, gini sekarang bang. saya tanya. Artinya langsung ada bukunya. Orang si tulisan Suharsimi itu kita ambil gitu. Kalau Udah, Cukup lah. Ini orang ini. Wah, nggak ngerti dia nih. Nah, Nggak ngerti cukup. dia ini. Cukup banget dan saya cukup. Iya udahlah. Mungkin sih bisa masuk sedikit. Gini aja deh pertanyaannya. Bang Elvin, itu Lukas menulis, Bang Ardian, Bang Elvin itu Lukas menulis mendapat informasi dari mana? A dari Tuhan, B dari Yesus, C dari penelitian. Silakan. kok ini si Lukas ini kan penulis lah dia Lukas ini ya. Kalau aku nggak salah ini Lukas ini dia entah murid si Paulus atau apa ini, dia ini